kita kedatangan teman baru nih, yaitu DJI Mobile Osmo SE. Selamat datang di vlog Adam and Yona. Kali ini gue aja yang bakalan muncul di video kali ini. Dan konten kita pada hari ini adalah review, lebih tepatnya sih unboxing gimbal yang baru aja gue beli setelah menimbang selama 1 minggu. Alasan kenapa gue beli ini, yang pertama, comparing semua teman-teman ya, yang di range harga yang sama, gue ngerasa gue lebih percaya sama brand DJI sih dibandingkan dengan yang lain. Meskipun ada Brica, ada Moza, dan sebagainya. Dan yang kedua, dia itu yang paling compact. Itu masih debatable sih, tapi gue ngerasa kayak DJI ini secara build quality, compactnya itu yang paling compact dan build quality yang paling bagus. Makanya gue beli ini. Oke, langsung spill. Harganya itu 1,48 ya, plus ongkir 1,5 juta ya. Gue beli langsung di official DJI store-nya. Dan ini adalah footage gue unboxing device-nya. Isinya itu memang nggak terlalu macam-macam ya. Yang jelas itu kita punya device-nya. Dan yang kedua ada extension-nya. Dan yang ketiga ada perkabelan dan case-nya. So, that's it. Dan emang nggak perlu macam-macam sih. Karena bahkan pun kalau gue lagi traveling, kayaknya gue bakalan cuma bawa ini sama ininya doang. Kabel-kabelannya kita ngikut device lain. Oke, first impression ya. Yang pertama, ini tuh compact banget, kecil banget. Ini bahkan beratnya itu lebih berat dari tripod yang biasanya gue bawa. Dan yang kedua, ini compact, build quality-nya gue suka banget. Dia itu plastik tapi solid. Ya, you know lah ya, kalau ngelihat produk yang plastiknya itu solid, ya kayak gini. Ini DJI punya ini kayak gitu. Terus yang kedua, mekanismenya itu satisfying banget. Yap, jadi dia bisa dilipat kayak gini. Nah, kalau udah dilipat kayak gini, dia nge-lock, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita tinggal buka kayak gini aja. Dan dia itu modelnya ada clamp-nya yang bakal kita taruh di handphone-nya. Jadi cara pasangnya, nih tinggal handphone. Ini jangan lupa nih ada logo kamera. Itu ditempatin yang ada kameranya. Terus kemudian kita pasang. Alignment tengah-tengah, tapi kalau kalian punya iPhone yang 14 atau 13 ke atas atau 12 ke atas yang udah ada MagSafe, itu udah kelihatan lah ya tengahnya yang mana. Jadi kayak gitu. Udah kayak gini, udah deh. Kita tinggal klip di gimbalnya. Cara klipnya juga gampang, tinggal kayak gini. Oke. Nice and secure. Kemudian kalau udah, tinggal pencet tombol M yang di sini. Nah, gue pertama kali pakai ini juga norak sih, karena ini pertama kali gue punya gimbal dan basically malah pakai gimbal. Modenya itu defaultnya adalah portrait. Tapi kalau kita mau bikin dia sebagai landscape, kita tinggal klik 2 kali tombol yang ada di sini. Dia akan langsung jadi landscape. Klik 2 kali. Oke, gila, keren banget. Sebenarnya ya, gimbal kayak gini tuh kita tuh nggak terlalu butuh fitur-fitur yang ada di sini. Percaya deh sama gue. Yang penting dia itu bisa memperhalus movement kita ketika kita mau bikin video. So, yang penting kalau udah kayak gini, ini mode yang defaultnya aja. Yaudah, tinggal pencet record dan kemudian record aja. Udah ya, sampai situ aja video kali ini. Enggak. Yaudah, kita akan ngobrolin soal fitur-fitur yang dia punya ya. Yang pertama itu dia tuh bisa, dia di sini tuh ada layarnya gitu, layar kecil kayak gini.
Nah, layar kecil itu bakalan ngeliatin mode apa yang sekarang kita pakai. Jadi misal yang pertama, ini itu nama modenya adalah follow. Maksudnya follow adalah ya udah, dia bakalan nge-smoothin footage-footage yang bakal kita ambil dengan ngurangin getaran-getaran yang dihasilkan oleh tangan. Ya basically gimbal lah ya. Terus yang kedua, kalau kita pindahin, nah itu ada mode yang namanya lupa kan. Nanti akan ada di sini modenya. Jadi basically dia bakalan stay meskipun kalau kita bengkok-bengkokin gini, dia bakalan stay. Jadi dia tuh ngelock vertical alignment-nya. Tapi kita kanan kiri masih bisa. Tapi yang atas bawahnya ini ngelock. Yang ketiga, ini ada namanya modenya POV. Jadi mode POV itu gimana? Jadi dia bakalan nggak ngelok kemana-mana. Jadi kalau kita miringin, dia bakal ikut miring. Sebenarnya gitu doang sih. Kalau yang tadi, biasanya tuh kalau kita miringin tuh nggak ikut miring. Tapi kalau di mode POV, dia miring. Ini biar kita bisa ngambil angle-angle yang menarik sih. Kalau emang kita mau pakai gimbalnya buat bikin angle-angle yang ya aneh-aneh gitu. Nah, yang terakhir modenya adalah mode Inception kalau nggak salah ya, atau spin. Aku lupa sih. Nanti aku masukin di sini. Ini emang vlognya tanpa persiapan. Jadi basically, nah ini kita bisa bikin joysticknya itu tuh buat muter kayak gini. Nah, ala-ala Black Panther. Nah, Black Panther kan ada tuh scene dimana kayak mereka tuh muter 90 derajat kayak gitu. Nah, pakai mode ini bisa. Oke. Terus yang menarik lagi, di sini kan ada tombol nih. Kalau gitu. Nah, tombol ini dipakai buat balikin kameranya jadi mode default. Kita klik aja 2 kali, tap. Nah, dia akan kembali lagi ke posisi defaultnya. Nah, oke itu. Oh iya, yang atas itu mode buat ngecek koneksi Bluetooth apakah aku udah connect atau enggak. Yang bawah ini adalah baterai indikator. Oke. Terus di sini ini ada tombol buat ganti orientasi. Ini di bawah ini buat kalau diklik 2 kali dia akan ganti orientasi. Nah, di sini adalah tombol record. Nah, tombol record ini bakalan kepake kalau udah nge-pairing gimbal ini ke handphonenya teman-teman. Oke. Balik lagi. Sekarang kita tes video. Gue nge-record kamera Sony gue. Nah, ini kalau gue pakai mode Inception. Coba kalian lihat ya. Oke, kita balik lagi. Nah, oke, kita bisa bikin footage yang dia itu minim shake. Ini bahkan kalau gue cepet-cepet kayak gini atau kayak gini, kita lihat. Nah, teman-teman kalau mau lebih banyak pakai fiturnya, itu bisa pakai aplikasinya yang namanya Mimo. Tapi honest review ya, kalau kalian record mah pasti nggak sebagus kalau kita pakai aplikasi bawaan ya. Oke, jadi seperti itu aja vlog kali ini. Hope you guys enjoy it. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.